Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sandi Uda Santosa. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mengawali presentasi mengenai perbedaan perspektif penggunaan media sosial dalam mengelola privacy. Oke, kita next slide. Nah, kita di sini mempunyai beberapa tim analis yang menganalisa tentang perbedaan perspektif penggunaan media sosial dalam mengelola privacy. Di sini ada kelompok saya, Mbak Krisday, ada Mbak Rachel Banyubening, ada saya sendiri Sandi Uda, dan Kak Ibam Afean. Ya, kita masuk di pendahuluan gitu. Jadi latar belakang paparan ini adalah media sosial sebagai ruang utama komunikasi dan pembentukan identitas digital. Yang kedua adalah tantangan serius dalam pengolahan informasi pribadi dan isu privasi sentral. Yang ketiga, perbedaan mencolok dalam pengolahan privasi dipengaruhi usia, profesi, dan budaya. Selanjutnya yang terakhir, pentingnya teori komunikasi privacy management atau CPM untuk analisa mendalam. Nah, di sini kita mempunyai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan perspektif generasi muda dan generasi tua dalam mengelola privasi media sosial. Yang kedua, rumusan masalahnya adalah apa perbedaan strategi pengelolaan privacy di media sosial berdasarkan latar belakang profesi. Nanti akan dijelaskan di pembahasan. Dan yang terakhir adalah bagaimana nilai budaya mempengaruhi perilaku pengguna media sosial dalam menetapkan dan mensosialisasikan batas privasi. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan perbedaan perspektif privasi antara generasi muda dan tua. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan strategi privasi berdasarkan profesi. Yang ketiga, menganalisa pengaruh nilai budaya terhadap perilaku privasi. Manfaatnya dalam presentasi ini adalah memperkaya kajian komunikasi digital dan referensi akademis. Yang kedua adalah edukasi pengguna, wawasan bagi pengembang platform, dan pembuat kebijakan. Demikian. Sekarang kita masuk ke dalam kerangka teori. Nah, untuk menganalisis fenomena ini, kami menggunakan sebuah teori yang sangat relevan, yaitu teori Communication Privacy Management atau seringkali disebut dengan CPM, yang dikembangkan oleh Sandra Petronio. Bayangkan, teori ini seperti sebuah panduan yang membantu kita memahami bagaimana setiap orang mengatur informasi pribadinya. Intinya, teori ini menjelaskan bahwa kita semua punya informasi pribadi yang ingin kita jaga, dan kita punya cara sendiri untuk mengaturnya. Cara ini melibatkan aturan dan batasan yang kita buat. Nah, teori CPM ini punya 5 prinsip utama yang menjadi alat analisis kami untuk melihat bagaimana orang-orang mengelola privasi mereka di media sosial. Oke, mari kita bedah lebih dalam 2 prinsip pertama dari teori CPM ini. Nah, untuk prinsip yang pertama itu adalah tentang kepemilikan pribadi atau sering juga disebut dengan Private Information Ownership. Ini adalah ide dasar bahwa setiap informasi tentang diri kita seperti foto, cerita, atau pemikiran adalah milik kita sendiri. Kita punya hak penuh untuk memutuskan siapa yang boleh tahu dan siapa yang tidak. Di media sosial, ini berarti kita merasa bahwa postingan atau data pribadi kita adalah hak kita dan kita berhak mengontrol penyebarannya. Nah, untuk prinsip yang kedua adalah kontrol privasi pribadi atau sering disebut dengan private privacy control. Nah, setelah kita merasa memiliki informasi itu, kita juga punya cara untuk mengaturnya. Kita membuat aturan sendiri tentang kapan kita akan berbagi informasi, apa yang akan kita bagikan, dan kepada siapa. Misalnya, di media sosial, ini terlihat dari bagaimana kita menggunakan pengaturan privasi.
memilih siapa saja yang bisa melihat postingan kita, atau bahkan memutuskan untuk tidak memposting sesuatu sama sekali jika kita merasa itu terlalu pribadi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke 3 prinsip berikutnya. Prinsip ketiga adalah batas privasi atau disebut dengan privacy boundaries. Bayangkan, ini seperti garis tak terlihat yang kita tarik antara informasi yang kita simpan sendiri dan informasi yang kita bagikan. Ketika kita memutuskan untuk berbagi sesuatu, garis ini menjadi batas bersama atau sering disebut dengan collective atau share boundaries dengan orang yang kita ajak berbagi. Nah, batas ini tidak kaku, bisa berubah tergantung sesuatu atau hubungan kita dengan orang lain. Contoh di media sosial begini, batas ini bisa berupa akun yang kita kunci, atau daftar teman dekat, atau kesepakatan diam-diam di antara teman. Oke, untuk prinsip yang keempat adalah koordinasi privasi atau sering dengan privacy coordination. Nah, kalau sudah ada batasan bersama tadi, karena kita berbagi informasi, kita dan orang yang tahu informasi itu jadi pemilik bersama atau disebut dengan co-owners. Agar privasi tetap terjaga, kita perlu berkoordinasi atau mengatur bersama tentang bagaimana informasi itu boleh digunakan atau disebarkan. Ini bisa berupa obrolan langsung atau pemahaman tidak tertulis tentang etika berbagi. Dan prinsip yang kelima adalah turbulensi privasi atau disebut juga dengan privacy turbulence. Nah, ini adalah hal yang terjadi kalau aturan atau kesepakatan privasi itu tidak jelas, dilanggar atau disalahpahami oleh para pemilik bersama. Akibatnya bisa timbul konflik, rasa tidak nyaman, atau bahkan merusak hubungan. Di media sosial, turbulensi privasi sering terjadi saat konten pribadi kita disebarkan tanpa izin atau ketika kita merasa informasi kita disalahgunakan oleh orang lain. Untuk melakukan penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, kami tidak mengukur dengan angka, tapi kami ingin memahami secara mendalam mengapa dan bagaimana orang-orang mengelola privasi mereka dari sudut pandang mereka sendiri. Jenis penelitian kami adalah studi kasus naratif. Ini seperti mengumpulkan cerita-cerita atau pengalaman dari orang-orang tentang bagaimana mereka menghadapi isu privasi di media sosial. Sumber data kami ada 2, data primer yang kami dapatkan langsung dari wawancara mendalam dengan narasumber, dan data sekunder dari buku-buku atau jurnal ilmiah yang relevan. Nah, untuk informan penelitian kami dipilih secara khusus. Kami mencari pengguna media sosial yang aktif dari berbagai kelompok usia, profesi, dan latar belakang budaya yang berbeda, agar kami bisa mendapatkan gambaran yang beragam. Dan terakhir, data yang kami kumpulkan dari wawancara, kami analisis menggunakan teknik analisis tematik. Ini adalah cara untuk mencari pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari semua cerita yang kami dengar, sehingga kami bisa menarik kesimpulan yang kuat. Halo semuanya, saya akan bahas hasil analisis tentang bagaimana orang-orang dengan latar usia dan profesi dan budaya yang berbeda-beda memandang media sosial. Kita membahas perbedaan perspektif privasi dari generasi muda dan generasi tua. Kita mulai dari generasi muda atau biasa disebut Gen Z. Biasanya punya cara pandang yang lebih cair dan fleksibel soal privasi. Buat mereka, privasi itu soal siapa yang bisa lihat apa, bukan soal menyembunyikan semua hal. Mereka juga punya strategi canggih, misalnya pakai akun ganda atau second account, alias akun yang dibuat khusus untuk circle tertentu dan sadar resiko saat berbagi. Tetapi, mereka tetap posting secara spontan. Dan masalah yang sering terjadi adalah misalnya saat orang lain yang ikut terlibat dalam postingan merasa batas privasinya dilanggar. Contohnya, posting saat itu juga mereka tuh biasa posting secara spontan, mungkin sedang acara atau bagaimana lalu langsung posting, tetapi di dalam postingan itu ada orang lain yang mungkin merasa tidak nyaman dengan ada
adanya mereka di dalam postingan tersebut. Itu salah satu contoh masalah yang sering dihadapi dari generasi muda. Lalu, kalau dari generasi tua, yaitu milenial dan boomers, biasanya mereka lebih konservatif. Mereka menganggap privasi itu soal menjaga hal-hal pribadi tetap tersembunyi. Dan biasanya mereka hanya pakai fitur-fitur privasi dasar, seperti mengatur siapa yang bisa lihat postingan, tetapi mereka juga sering khawatir soal keamanan data. Dan kadang nggak paham fitur platform sehingga secara nggak sengaja mengekspos info pribadi. Ini perbedaan strategi privasi yang berdasarkan profesi. Orang dengan profesi kreatif atau influencer cenderung punya batas privasi yang lebih fleksibel. Mereka sering membagikan kehidupan pribadi sebagai bagian dari strategi branding atau personal branding di media sosial. Meskipun begitu, mereka juga sangat hati-hati dalam mengontrol konten karena citra profesional harus tetap terjaga. Mereka juga sering berkoordinasi soal privasi dengan orang lain yang diajak bekerja sama. Tantangan yang mereka hadapi antara lain ada komentar negatif, ada resiko doxing, dan ancaman terhadap reputasi. Di sisi lain, profesional korporat atau pendidik lebih memilih memisahkan kehidupan pribadi dan profesional. Mereka jarang membagikan hal-hal pribadi dan strategi privasinya biasanya didasarkan pada kode etik profesi. Sisa akan menjelaskan faktor terakhir yang dibahas adalah pengaruh nilai budaya. Dalam budaya kolektif, seperti yang banyak ditemukan di Indonesia, ada kecenderungan untuk memandang informasi sebagai milik bersama kelompok atau keluarga. Aturan privasi seringkali dibentuk oleh norma sosial dan ada potensi tekanan sosial dalam berbagi. Turbulensi privasi dapat terjadi jika ada pelanggaran norma berbagi yang ditetapkan oleh komunitas. Meskipun tidak menjadi fokus utama wawancara kami, studi literatur menunjukkan bahwa dalam budaya individualistik, penekanan lebih pada otonomi individu atas informasi dengan aturan privasi yang lebih personal dan negosiasi privasi yang lebih eksplisit. Lalu implikasi teori CPM. Temuan mendukung relevansi teori CPM di media sosial. Setiap prinsip CPM hadir dalam pengalaman pengguna, seperti pemilikan pribadi atau rasa memiliki informasi, kontrol privasi pribadi atau berbagai strategi kontrol, batas privasi atau pembentukan batas yang dinamis, koordinasi privasi atau upaya koordinasi yang berhasil ataupun gagal, turbulensi privasi atau pengalaman konflik atau ketidaknyamanan. Perbedaan usia, profesi, dan budaya mengaruhi bagaimana prinsip CPM diwujudkan. Dari seluruh temuan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa teori CPM sangat relevan dan kuat dalam menjelaskan dinamika privasi di media sosial. Setiap prinsip CPM terbukti hadir dalam pengalaman pengguna, rasa kepemilikan informasi, berbagai strategi kontrol privasi yang digunakan, pembentukan batas-batas yang dinamis, upaya koordinasi yang berhasil maupun gagal, hingga pengalaman konflik atau ketidaknyamanan akibat turbulensi privasi. Semuanya dapat dijelaskan melalui lensa teori ini. Perbedaan usia, profesi, dan budaya secara signifikan memengaruhi bagaimana setiap prinsip CPM ini diwujudkan dan dinavigasi oleh individu. Sebagai kesimpulan, penelitian kami menegaskan bahwa perbedaan perspektif dalam pengelolaan privasi di media sosial sangat dipengaruhi oleh usia, profesi, dan nilai budaya, dan semua ini dapat dijelaskan secara komprehensif oleh teori manajemen privasi komunikasi. Generasi muda lebih adaptif dan mengontrol audiens, sementara generasi tua lebih konservatif dan mengutamakan ketersembunyian. Profesi membentuk aturan dan batasan privasi sesuai tuntutan kerja, dan nilai-nilai budaya memengaruhi kepemilikan serta koordinasi informasi. Singkatnya, teori CPM adalah kerangka yang sangat kuat untuk memahami kompleksitas privasi digital. Sebagai saran, berdasarkan temuan kami, ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan bagi pengguna media sosial. Kami menyarankan untuk terus meningkatkan literasi digital,
menetapkan aturan privasi yang jelas untuk diri sendiri, dan lebih bijak dalam berbagai informasi. Bagi pengembang platform, kami berharap mereka dapat merancang fitur privasi yang lebih intuitif, menyediakan edukasi yang lebih baik, dan mempertimbangkan aspek budaya dalam desain fitur. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, kami menyarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif, mengkaji peran literasi digital lebih dalam, menganalisis dampak kebijakan platform, serta memperluas variasi budaya dan profesi dalam penelitian mendatang. Terima kasih, demikianlah pemaparan dari penelitian kami. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Sampai jumpa.